Kasus penganiayaan hingga pembunuhan ustadz dan juga ulama bukan sekedar kejahatan biasa yang tadi saya katakan, mestinya itu bisa dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Di situ selain terjadi yang namanya pertarungan narasi kejahatan biasa, kasus penyerangan ustadz dan ulama itu juga patut diduga menyimpan skenario besar dan jahat terhadap ulama dan juga umat Islam. Assalamualaikum puan dan tuan, Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Jumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Saudara sekalian, memenuhi request dari Mas Roni Alcantara pada komentar di video menekan perkembangan komunisme, kali ini kita akan membahas suatu topik yang hampir setiap tahun itu terjadi, yaitu drama penganiayaan terhadap ustadz ulama oleh orang tak dikenal, bahkan oleh orang gila. Saya mencatat ada belasan kasus sejenis yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Tentu catatan ini mungkin ya tidak lengkap, tetapi beberapa saya catat dengan rapi. Dan sebagian besar itu dilakukan oleh orang yang dinilai ya, atau di dalam ini adalah statement, ada statement gila menurut versi aparat penegak hukum. Daftar rentetan gerakan orang gila, orang tak dikenal, kemudian juga alasan dendam ya, dalam upaya untuk kekerasan pada ulama atau ustadz itu sebagai berikut ya. 1. Tanggal 27 Januari 2018, pemukulan Ustadz Kiai Haji Umar Basri di Cicalengka oleh orang gila berpakaian rapi. Tanggal 30 Januari 2018, penembakan mantan deputi Operasi Basarnas Maijen Purnawirawan TNI Tatang Zainuddin di Jalan Bukit Pasir nomor 49 RT 01 RW 12 Depok oleh orang gila tak dikenal. Yang ketiga, tanggal 1 Februari 2018, penganiayaan Ustadz Prawoto, Komandan Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam atau Persis, Cigodewah, Bandung, hingga meninggal oleh orang gila berpakaian rapi partai tertentu. Yang keempat, tanggal 3 Februari 2018, santri Pondok Pesantren Al-Futuhat berinisial ABD alias Uloh diserang oleh 6 orang gila tak dikenal menggunakan senjata tajam. Yang kelima, tanggal 4 Februari 2018, seorang pemuda yang bersembunyi di atas Masjid At-Tawakal 1, Kota Bandung, mengacung-acungkan pisau seraya berteriak-teriak, "Ustadz bukan, Ustadz bukan." Tanggal 5 Februari 2018, yang keenam, seorang perempuan mondar-mandir selama 2 hari di sekitar pondok. Setelah diinterogasi, didapati sajam dan sebilah plat besi di dalam tas. Sasarannya adalah Pondok Pesantren Fajrul Islam di daerah Sentul City Bogor. Yang ketujuh, tanggal 8 Februari 2018, ulama Bogor Ustadz Sulaiman dibacok orang gila di Desa Cigudeg. Yang ke-8, tanggal 18 Februari 2018, pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah di Paciran Lamongan, Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak diserang orang gila. Yang ke-9, tanggal 11 September 2020, Imam Masjid Ogan Ilir Sumatera Selatan dibacok jamaahnya saat sholat maghrib. Kemudian yang ke-10, tanggal 13 September 2020, Syekh Ali Jabir ditusuk pisau oleh orang tak dikenal saat mengisi pengajian di Masjid Afwaluddin Tamin Sukajawa Bandar Lampung. Kemudian yang ke-11, tanggal 18 September 2021, Ustadz Alex yang juga merupakan Ketua DKM Masjid di daerah Gembong, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten ditembak orang tak dikenal.
Kemudian yang ke-12 tanggal 20 September 2021 penyerangan Ustadz Abu Syahid di Masjid Raya Baitus Syakur, Jodoh Batam, Kepulauan Riau. Pelaku telah ditangkap pihak Mapolresta Barelang Senin 20 September 2021 siang. Saat ditangkap, pelaku tampak tidak menyesal dan sempat mengatakan sepatah kata, "Saya komunis," ya, tegasnya saat menuju ruang pemeriksaan. Kemudian yang ke-13, saudara sekalian, barusan ini ya, baru kemarin berarti tanggal 25 September 2021, pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar ya, terjadi pada sekitar pukul 02.00 WITA. Jadi dini hari dilakukan oleh seorang lelaki yang bernama Kaba. Ini alasan membakarnya itu karena ia jengkel sering diusir saat tidur siang di Masjid Raya Makassar. Puan dan Tuan, yang perlu dipahami dalam hal ini adalah apa yang menimpa para ustadz, ulama yang tadi saya sebutkan adalah fakta, yaitu berupa kejahatan, penganiayaan, bahkan percobaan pembunuhan, bahkan sudah terjadi pembunuhan. Dengan modus operandi melakukan serangan fisik dengan menggunakan pisau ya, hingga senjata api yang mengarah pada titik yang mematikan. Dan perlu diingat bahwa peristiwa ini bukan sekedar peristiwa penusukan atau mungkin juga penganiayaan biasa, boleh jadi ada skenario besar yang melatar belakanginya. Sementara pernyataan seputar pelaku gila, ada kelainan jiwa, mengalami halusinasi, tidak terkait radikalisme, hingga dianggap kejahatan biasa, sebagaimana dulu pernah disampaikan oleh Menak Fakhrul Razi, adalah kumpulan opini yang memiliki tujuan untuk mengarahkan peristiwa pada narasi tertentu yang tidak mungkin dikait-kaitkan dengan persoalan radikalisme, ekstremisme, apalagi terorisme. Padahal kalau kita lihat, ya, dampak ini juga bisa saja itu berupa teror. Ya, setidaknya mereka itu adalah orang-orang yang radikal. Nah, radikal dalam arti yang peyoratif, bukan radikal dalam arti yang amelioratif atau radikal yang baik. Hal itu tentu sangat berbeda dengan Anda mungkin waktu itu juga ingat ya, apa yang dialami oleh Menko Polhukam Wiranto yang waktu itu ditusuk dan ada kisah bahwa sampai keluar darah ya, beberapa liter, khususnya dioperasi dan juga dipotong beberapa sentimeter begitu. Nah, pelaku itu kemudian langsung dikaitkan dengan radikalisme. Bahkan dinyatakan punya kaitan dengan JAD ya. Ada motif dendam, nah, dan lain-lain statementnya itu. Lalu mulailah dalam hal ini media itu menggoreng opini tentang radikalisme pada kasus Wiranto itu hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Puan dan Tuan, terkait dengan statement gila ya, oleh aparat penegak hukum atau bahkan dalam hal ini kita sebut saja polisi ya. Baru saja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar aparat kepolisian tidak buru-buru menyatakan pelaku memiliki gangguan kejiwaan dalam kasus-kasus apakah itu penyerangan ya kepada ustadz maupun ulama ya, atau kasus yang baru saja kemarin terjadi adalah kasus pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar pada tanggal 25 September tahun 2021. Sebagaimana dikutip oleh Repelita Online tanggal 25 September 2021, Menko Polhukam mengatakan demikian. Saya berharap seperti yang sudah-sudah, maka pemeriksaan harus tuntas dan terbuka. Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila. Hanya pengadilan yang berhak menyatakan status kejiwaan seorang pelaku tindak pidana. Kalau ada keraguan bahwa pelaku sakit jiwa, biar hakim yang memutuskan. Ya, demikian kata Menko Polhukam. Apa kurang terang gitu loh ya. Nah, pertanyaan saya, apakah himbauan semacam ini ya dari Menko Polhukam itu akan dipatuhi oleh aparat penegak hukum di lapangan? Terus terang kalau berkaca pada apa yang sudah ya sering terjadi di lapangan itu, tampaknya saya juga meragukan ya, mengingat yang tadi saya katakan hal-hal itu sebenarnya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum bahwa yang berhak untuk menentukan orang gila atau tidak itu nanti kan
pengadilan. Maksud saya, ketika misalnya ada indikasi itu, diproses dulu, kemudian baru di pengadilan bisa dinyatakan apakah dia gila atau tidak, sehingga mampu tidak, di situ akan ditentukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kejahatannya itu. Nah, apakah betul narasi orang gila itu begitu saja dipercaya oleh masyarakat kita? Nah, dalam hal ini saudara sekalian, saya sangat tertarik apa yang disampaikan atau pendapat dari sahabat saya Mas Ahmad Khosinuddin, ya, yang biasa dikenal dengan sastrawan politik, ya. Pendapat juga dikenal dan bahkan juga ada channel YouTube-nya, ya, AK, ya, Ahmad Khosinuddin Channel, terkait dengan legitimasi gila pelaku penganiayaan terhadap ustadz atau ulama. Jadi pendapatnya saya coba cuplik di sini. Nah, menurut Khosinuddin, ya, narasi orang gila melakukan penyerangan kepada ulama, termasuk melakukan penghinaan terhadap tempat ibadah umat Islam, telah kehilangan legitimasi publik. Artinya kepercayaan terhadap statement itu masyarakat sudah menurun, ya. Tidak begitu saja percaya. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, statement gila begitu mudah muncul meskipun diduga belum dilakukan serangkaian pemeriksaan penyidikan. Bahkan belum dilakukan observasi secara medis baik oleh psikolog, psikiater, dan dokter klinis. Narasi gila biasanya hanya bermodalkan gosip, ya, berupa kabar yang diedarkan media yang diklaim bersumber dari keluarga. Nah, ada kalanya bahkan otoritas penegak hukum justru yang mengumumkan status gila ini. Akhirnya statement gila ini otomatis dilawan oleh publik, ya, diantaranya melalui keterangan dan pernyataan dari beberapa orang yang kenal pelaku, dan akhirnya narasi gila ini juga bisa dikatakan kehilangan legitimasinya. Yang kedua, ada kalanya narasi gila tidak dapat dipaksakan diterima publik saat proses penyidikan. Dan dalam hal ini terpaksa, ya, kasus ini diangkat hingga di muka persidangan. Namun saat di persidangan, lagi-lagi aparat penegak hukum juga menyatakan pelaku itu gila, sehingga tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Untuk itu harus dilepaskan dari segala dakwaan. Kasus perempuan non-muslim yang masuk masjid membawa anjing, ya, di Bogor adalah contoh konkretnya. Padahal jika benar wanita itu adalah gila, semestinya prosesnya dihentikan sejak di kepolisian. Nah, pertanyaannya kan, buat apa, ya, kemudian dibawa ke pengadilan atau di persidangan jika memang sejak awal dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Nah, jawaban rasionalnya adalah opini publik tidak mungkin melepas pelaku dengan status gila pada saat penyidikan, karena itu perlu ditingkatkan pada penuntutan di persidangan untuk dalih bahwa proses berlanjut ke pengadilan meskipun akhirnya tetap akan dilepaskan. Yang ketiga, jika korban adalah ulama, aktivis, ya, aktivis Islam, narasi radikalisme itu langsung hilang. Namun jika korban adalah pejabat, menteri, ya, dalam hal ini media tidak henti-hentinya, ya, teriak untuk bahwa pelakunya bisa saja terpapar dengan radikul, ya, dalam pemberitaannya. Dan ini sudah terbukti yang sebagaimana tadi saya katakan yang menimpa Pak Wiranto, Menko Polhukam waktu itu. Saudara sekalian, seluruh pejabat kalau mengetahui bahwa ini yang ditusuk adalah seorang menteri atau pejabat yang lain, ya, itu biasanya langsung angkat suara, gitu, ya, lalu ikut mengecam tindakan biadab pelaku itu. Bahkan presiden juga langsung turun tangan, ya, persis seperti kasus penusukan Wiranto. Namun, ya, ini kebalikannya, ya, hal itu tidak berlaku jika korbannya adalah ustadz atau ulama. Nah, puan dan tuan, pada kasus penganiayaan, percobaan pembunuhan, bahkan pembunuhan terhadap para ustadz dan ulama adalah bisa disebut sebagai penganiayaan atau tindak pidana pembunuhan yang patut diduga itu sudah direncanakan.
Nah, jika hal ini benar, maka kita bisa saja mengelompokkannya itu sebagai tindak pidana yang sifatnya luar biasa. Kejahatan yang sebenarnya bisa kita katakan super radikal. Nah, seharusnya dengan melihat kejadian seperti itu ya semua pejabat termasuk presiden mestinya langsung juga angkat bicara untuk menginstruksikan kepada semua aparat TNI dan Polri semakin meningkatkan keamanan di tempat masing-masing. Nah, saya kira sikap Menko Polhukam sebagaimana tadi saya sebutkan memang patut untuk diapresiasi ya, meskipun ya kenyataannya itu cukup telat ya, karena sudah banyak kejadian terlewatkan ya dengan statement yang tadi saya katakan orang gila ya yang melakukan penyerangan kepada ustadz atau ulama. Namun demikian ada pertanyaan besar yang patut kita ajukan, yaitu kenapa jika korban kejahatan yang tadi disebutkan itu adalah ustadz atau ulama, peristiwa itu tidak kemudian dikaitkan dengan radikalisme, ekstremisme, atau mungkin persoalan terorisme. Ya kenyataannya memang jarang sekali ya penyelidik dan penyidik menyebut ada kaitannya dengan radikalisme, ekstremisme, atau apalagi terorisme. Karena memang bukti yang ditemukan ya biasanya itu hanya pakaian ya, kemudian senjata tajam tadi, atau kadang hanya sebilah pisau tanpa atribut, tanpa buku jihad ya, tanpa bacaan aneh-aneh ya dari pelaku itu. Hal ini sangat kontras jika yang diserang itu adalah pejabat. Dengan modal ditemukan misalnya ada anak panah, apalagi ada mungkin samurai, lalu ada buku jihad, apalagi ada bendera tertentu ya, misalnya ya, yang mengarah pada dugaan ke ISIS atau ke terorisme atau ke yang lain. Nah itu seringkali mereka langsung distempeli dengan kelompok yang terpapar radikalisme. Ya, saya lepaskan ya persoalan ISIS, tapi cukup dengan itu buku-buku yang buku jihad atau buku atau mungkin malah Al-Qur'an sendiri menjadi salah satu barang bukti di situ ya. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa memperkirakan akhir dari kisah ini adalah bahwa umat Islam itu berada dalam posisi yang bisa dikatakan tertuduh, terpojok, atau juga tertindas. Nah, kasus penganiayaan hingga pembunuhan ustadz dan juga ulama bukan sekedar kejahatan biasa yang tadi saya katakan, mestinya itu bisa dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Di situ selain terjadi yang namanya pertarungan narasi kejahatan biasa, kasus penyerangan ustadz dan ulama itu juga patut diduga menyimpan skenario besar dan jahat terhadap ulama dan juga umat Islam. Ini bukan persoalan isapan jempol, saudara sekalian. Saya kira dugaan itu memang patut ya kita kemukakan, karena mengingat dari tahun ke tahun itu kasusnya hampir sama dan itu berentetan ya, berturutan. Yang tadi saya sebutkan sekitar ada 13 kali ya dari tahun itu saja. Yang tahun 2019 tidak saya ungkapkan di sini, belum terungkap, maksud saya belum saya temukan di situ. Jadi 2018, 20 sampai 2021 ini. Nah, saya kira mengingat semua kejadian-kejadian itu memang umat Islam harus mencoba untuk mengawal dan juga turut mengawasi serta melakukan verifikasi terhadap perkembangan kasus yang terjadi ini, khususnya yang terakhir kemarin persoalan bagi siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ustadz yang di Batam itu, yang kemudian mengaku-ngaku saya komunis. Itu apa benar apa tidak di situ ya. Jangan kemudian dianggap angin lalu. Nah, jadi saudara sekalian, mestinya ya banyak hal ya yang harus kita perbincangkan. Misalnya menjawab pertanyaan, sebenarnya apa ya modus penyerangan terhadap ustadz dan ulama ini kok ya, modus ini sering terjadi di bulan Februari atau menjelang Maret. Berarti apa? Kalau menjelang Maret itu kan Anda tahu sendiri, Maret itu adalah bulan pembubaran PKI ya. Tepatnya di tanggal 12 Maret 1966. Kemudian juga di bulan September, yang ini berarti apa? Menjelang pemberontakan PKI, yaitu di bulan September 1965 yang kita kenal dengan G30S PKI. Nah, apakah dalam hal ini ada hubungannya ya dengan gerakan penganut ideologi komunis tersebut yang bisa dikatakan ya sisa-sisa kudeta G30S PKI itu?
Nah, saudara sekalian, siapapun pelakunya, apakah itu orang gila ya, orang tidak dikenal, orang stres, atau mungkin orang tidak waras, atau mungkin karena dendam atau apa, saya kira tidak perlu terlalu dipertimbangkan. Yang jelas, mereka telah memusuhi dan menabuh genderang perang dengan umat Islam. Puan dan Tuan, sebagai penutup perlu saya ingatkan bahwa kasus penyerangan orang gila terhadap tokoh agama, ulama, atau kiai, seperti yang disampaikan polisi, memunculkan banyak spekulasi dari masyarakat. Mulai dari keraguan diagnosa polisi hingga kecurigaan dalang yang mengarahkan orang yang disebut gila tersebut. Pertanyaan kita, apakah benar orang gila itu bisa diarahkan untuk melakukan operasi dan penyerangan di lapangan? Nah, ternyata, saudara sekalian, pengamat intelijen Suripto, sebagaimana dikutip Radar Aktual pada tanggal 21 Februari 2021 mengatakan bahwa orang gila pun bisa dioperasikan. Mantan staf kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, yaitu BAKIN, periode 1967 sampai 70 ini mengatakan contohnya itu ada. Salah satunya adalah kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Pelaku pembunuhan John F. Kennedy menurutnya latar belakang kejiwaannya tidak stabil. Tapi apa hasilnya? Pelaku itu berhasil membunuh John F. Kennedy. Jadi, bagaimana sikap yang terbaik Anda dan saya? Satu kata, waspadalah. Waspadalah. Dan tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.